Zainal Abidin, sarjana hukum, kelahiran Palembang 1 September 1975. Memiliki seorang istri bernama Hastati dan 5 orang anak. Beliau adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Sayakirti Palembang. Memiliki beberapa prestasi, salah satunya peraih suara terbanyak sekota Palembang pada pemilu legislatif 2019 dengan jumlah suara 14.858. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Palembang dan sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Palembang dan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palembang. Beliau juga menjabat sebagai Bendahara DPC Partai Demokrat Kota Palembang dan aktif di beberapa organisasi kepemudaan dan masyarakat. Dan inilah pemirsa, bukan basa-basi bersama Zainal Abidin, sarjana hukum, Ketua DPRD Kota Palembang. Pemirsa, hidup itu penuh dengan misteri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, dan semuanya itu tentunya tidak lepas tergantung dari doa dan usaha yang kita lakukan. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok yang sangat inspiratif tentunya. Dan ini tentunya kisah beliau ini bisa memotivasi para masyarakat dan pemirsa di rumah. Dan namanya juga, ini tidak asing di telinga masyarakat Kota Palembang, karena ini sering kerap kali disebut-sebut ya. Siapa lagi kalau tak bukan Bapak Zainal Abidin SH, Ketua DPRD Kota Palembang. Nah, kira-kira kita bakal berbincang-bincang apa aja nih. Langsung aja yuk, jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Bukan Basa-Basi. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabarnya Pak? Baik. Baik ya. Ini tadi katanya baru sampai Palembang nih Pak. Iya. Ada kegiatan sebagai anggota dewan kan, mungkin ada kegiatan di Jakarta atau memang mungkin lagi ada kerjaan lain? Ya, kita lagi kunjungan kerja ke Kabupaten Bogor dan Bekasi. Oh, oke. Terkait dengan pembahasan badan anggaran. Oke, berarti memang kegiatannya itu sangat padat sekali ya Pak ya? Lumayan ya. Hari ini kita di pagi hari ini cuacanya cerah banget, terus juga kayaknya udah ini ya menyatu dengan alam juga warna baju kita hari ini Pak. Biru-biru cerah kan? Tambah hitam ya? Tambah hitam ya. Baik pemirsa, di sini di tengah-tengah kita ini sudah ada Bapak Zainal Abidin SH. Beliau ini adalah Ketua DPRD Kota Palembang. Jadi masyarakat Kota Palembang ini sudah tidak asing pastinya dengan beliau ini. Mungkin sering berjumpa di acara-acara tertentu karena memang beliau juga sangat aktif. Tentunya juga kerap kali bertemu dengan masyarakat ya Pak ya. Oke, boleh diceritain sedikit nih Pak, selama Bapak menjadi anggota Dewan itu kegiatan-kegiatan yang kerap kali Bapak lakukan itu apa aja? Untuk sekarang ya? Iya, untuk sekarang. Sekarang sebagai pimpinan Dewan, tepatnya Ketua DPRD Kota Palembang, banyak sekali penambahan rutinitas. Kalau dulu anggota, karena banyak sekali undangan acara, acara yang seremonial, kemudian acara-acara seperti undangan-undangan. Iya, itu yang harus memang dihadiri ya Pak ya. Dihadiri. Apalagi sebagai seorang ketua itu pasti lebih sibuk ya Pak dibanding anggota-anggotanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tapi enak nggak sih Pak jadi anggota? Karena kan kebanyakan orang tuh kayak, duh jadi anggota dewan tuh pasti enak. Mungkin sambil jalan-jalan aja kali ya Pak? Iya. Jadi anggota dewan tuh enak, katanya dikenal masyarakat. Terus juga pandangan masyarakat itu kira-kira gimana Pak? Ya. Memang enak atau ada nggak enaknya juga? Semuanya kalau dilihat dari luar, ya sepertinya enak. Semuanya enak, tapi ada sisi lain yang menjadi beban kita, beban moral kita terhadap masyarakat terkait dengan anggota dewan tersebut. Karena banyak sekali usulan, aspirasi dari masyarakat yang tentunya kalau itu terrealisasi membuat kita semangat. Tapi kalau belum terrealisasi, itu yang menjadi beban kita.
betul. beban yang sangat berat bagi kita. Apalagi itu belum terrealisasi, kita ketemu dengan masyarakat itu. Iya. Terkadang kita pun sudah berjanji. Nah ini yang teramat berat kita hadapi. Betul. Apalagi memang tugasnya itu mendengar aspirasi dari masyarakat sendiri ya Pak ya. Ya, Berarti itu masyarakat tuh tidak, kalau untuk laporan itu tidak kenal waktu ya Pak? Mungkin ada yang pagi-pagi udah, Bapak ini tolong, atau ada waktu-waktu tertentu nggak Pak? ya. Sekarang ini kan sudah perkembangan zaman. Iya. Banyak sekali menyampaikan aspirasi melalui media sosial. Kadang lewat WA, Instagram, juga VB kan, Facebook, gitu. Dan juga sebagian kalau yang dekat itu karena pengen ketemu itu datang ke rumah. Datang langsung ya Pak langsung ya. ke rumah ya. Oke. Bapak ini kalau misalnya dilihat-lihat daerah sini, emang Bapak dari dulu udah tinggal di sini? Dari sebelum Bapak menjadi anggota dewan, atau pas Bapak menjadi anggota dewan baru tinggal di daerah ini? Kalau itu kita memang tinggal di sini. Oh, berarti Ya. Bapak memang asli dari Dari sini. dari daerah sini. Dan pertama rumah saya itu. Yang mana Pak? Itu Oh, yang warna hijau itu? ya warna hijau. Oh, itu rumah dari kecil tuh emang di situ? Dari kecil dari sana. Wah. Itu rumah saksi bisu. Ya. Oke, kalau misalnya orang bilang saksi bisunya ya Pak ya? Itu rumah saya. Kemudian itu kan sebenarnya rumah orang tua. Karena orang tua sudah pindah kemarin, kami berkeluarga, jadi kami yang menempati. Oh gitu. Setelah punya anak 3 di tempat itu, kami baru pindah ke sini. Jadi pindahnya nyebrang aja ya Pak ya? Nyebrang aja. Kalau boleh tahu Pak Zainal ini berapa saudara Pak? Kami 9 bersaudara. Wah, 9 saudara. Dan Bapak anak ke? 3. Anak ketiga. Tapi bukan anak laki-laki sendiri ya? Ya. Saya nomor 3. Pertama cewek, Ayu saya. Kedua cewek lagi baru saya. Oh. Kemudian cewek lagi, baru ada cowok lagi. Sebagai seorang anak laki-laki pertama, tentunya itu biasanya menjadi harapan terbesar dari keluarga ya Pak. Pasti keluarga itu kan walaupun kadang anak lelaki itu bukan anak pertama, tapi karena dia anak lelaki itu yang pastinya diharapkan sekali. Kalau misalnya dari background keluarga Bapak sendiri, apakah memang sudah terjun ke dunia politik, atau Bapak ini orang yang pertama yang terjun ke dunia politik? Saya orang pertama kali Orang di dalam pertama? seluruh keluarga. Wah, dari keluarga besar atau keluarga kecil Pak? Keluarga besar Dari keluarga besar Bapak yang pertama? terjun ke dunia politik. Karena ada harapan dan impian untuk menjadi politisi waktu itu, yang terpikirkan bagaimana bisa membangun daerah ini. Ya. Karena kami juga sering pergi, dulu pekerjaan kami kan ke daerah-daerah lain, itu sebagai wira swasta, itu mencari bahan baku, kemudian sambil menjual kerajinan. Kerajinan masyarakat yang tepatnya di Jalan Panca Usaha, yaitu spring bed, spring bed buatan lokal itu kan. Dan pulangnya kami membawa bahan baku berupa kayu gelondongan waktu itu, atau kayu olahan. Kami bawa di daerah-daerah lain. Pembangunan itu sudah alhamdulillah, ada rumah 2-3, sudah ada jalan setapak. Tidak ada jalan yang bisa dilewati lah Ya, Pak sudah ya? ada jalan dilewati, yaitu yang dibantu pemerintah, yaitu dicor kalau di daerah-daerah lain. Sedangkan kita waktu itu ini dulu jerambah kayu semua. Oh, jadi kalau mau ke sana tuh cuma pakai jerambah aja? Ya, makanya saya ingat waktu itu ada pertanyaan yang kurang adil dalam batin kita. Kenapa Palembang ini dekat di mata, jauh di hati? Kalau dekat kan dekat. Betul. Ya, jembatan Terlihat sudah dekat ada ya, Pak, ya, ya? terlihat jembatan. Tapi jalan untuk akses kami untuk keluar ke jalan tersebut tidak ada. Jadinya muter-muter malah Pak ya? Ya. Naik ketek. Oh, naik ketek Naik untuk perahu. bisa sampai ke Ya. jalan yang bisa dilewati. Ya.
Waduh, penuh perjuangan sekali hanya untuk berjalan saja ya. Pemirsa, kita masih akan berbincang-bincang lebih lanjut. Ini halnya menarik sekali ya, karena harapan pertama yang memotivasi Pak Zainal untuk agar bisa menjadi duduk di posisi yang sekarang ini, mungkin karena fasilitas jalan yang agak susah ya. Infrastrukturnya yang agak tidak memadai. Yang tidak memadai. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Bukan Basa-Basi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bukan Basa-Basi. Nah tadi kita udah ngobrolin masalah hal-hal yang tentunya ini memotivasi Pak Zainal sampai bisa seperti sekarang ini. Kalau misalnya boleh diceritakan sedikit Pak, dulu kalau misalnya orang tuh kan sebelum di titik apa sih dia pernah merasakan titik down-nya. Nah titik paling down yang pernah Bapak rasakan itu kapan, terus gimana Pak tuh ceritanya? Titik yang paling down itu saat ibu meninggal. Nah, ibu meninggal itu kan 11 Desember tahun 1990. Kami baru selesai ulangan SMP waktu itu, saya SMP kelas 3. Nah, karena ya dari awal kan sudah dibilang bahwa kami 9 bersaudara. Iya. Yang kawin waktu itu baru 2. Jadi yang tua di rumah saya. Pas itu ibu meninggal kan. Bapak juga memang kerja di perusahaan, tapi kurang mencukupi lah. Yeah. Di saat itulah setelah ibu meninggal, ya perekonomian karena tidak ada yang mengatur, ya serba kekurangan pasti kan. Dan juga Bapak sendiri kan banyak kegiatan di luar kan. Jadi terpaksa kita lah waktu itu yang berperan kan. Kalau boleh tahu umur Bapak itu saat itu umurnya sekitar berapa Pak? Tahun 90, saya lahir tahun 75. Jadi sekitar 17 tahun. 17 tahun ya? 90, 1975. 15 tahun. Oke, 15 tahun. Ya, baru mau tamat SMP. Nah, baru sudah ulangan, tapi belum pengumuman kan. Lulus tidak lulusnya. Hal itulah yang akhirnya motivasi Bapak kayak, aduh kayaknya kalau misalnya begini saya harus kerja, ini harus bantu keluarga gitu ya. Iya. Setelah pengumuman lulus, saya tujuan kemarinnya ke ini STM negeri kan. Iya. STM negeri salah satu pilihan dan alhamdulillah itu diterima. Kemudian ya sekolah seperti biasa karena perekonomian juga kurang memadai, makanya saya berpikir waktu itu supaya untuk transportasi, ya biaya ongkos ke sekolah, nah itu harus ada setiap hari. Ya, sedangkan kita kadang ada, kadang tidak ada kan. Oke, kami sampaikan berhasil waktu itu karena kami dekat perusahaan waktu itu, jadi transportasinya yang kerja itu lewat sungai. Maka kami ada perahu lah waktu itu, ya perahu dan juga ketek. Nah ini saya manfaatkan untuk mencari uang. Jadi Bapak waktu itu menjadi supir ketek pada saat itu atau? Ya. Oh jadi pada saat itu Bapak bekerja sambil sekolah ya. Karena ketek itu juga kalau malam dipakai Bapak untuk jaga di perusahaan, pakai ketek. Pagi-pagi pulang kan. Nah kita manfaatinya. Pas pulang itu manfaatin untuk transportasi karena kebetulan juga masih susah. Sudah pulang sekolah ya. Sudah pulang sekolah kan di STM 1 itu waktu itu pulangnya kami itu sekitar jam 2 sampai rumah. Nah untuk sore kita, karena aktivitas sore itu orang agak padat kan, ya, banyak betul. Kan. Jadi pagi-pagi, kalau ke pagi-pagi kita tidak punya kesempatan karena juga kita beraktivitas juga ke sekolah. Kalau sore aktivitasnya ramai, kita sedang istirahat, makanya kita buat kesempatan untuk nyeberangi orang, nganterin orang. Nah,
memanfaatkan kesempatan itu ya Pak ya. Kemudian dari itu kita terpikir kan, kita karena sangat jarang waktu itu kan orang yang punya ketek kan sebenarnya kan agak kurang lah. Jadi ketek kita itu memang ditunggu sama dengan perahu untuk nyebrangin. Nah dari hasil itu ya dapatlah sebagian tabungan kan. Kalau dulu celengan kan. Ya. Makanya saya berpikir waktu itu menyampaikan dengan Bapak waktu itu. Kataku, Mbak, kalau tiap hari ngongkos terus ini susah. Coba belikan aku sepeda, karena STM itu banyak pakai sepeda balap gitu kan. Ya, belikan sepeda. Jadi modalnya sekali, aku bisa biarpun tanpa ongkos ya, bisa sekolah. Betul, jadi tidak tergantung ya Pak ya? Ya, kemarin. Dan kalau ada ongkos juga bisa buat jajan. Iya, kan? betul. Itu, jadi dari hal pemikiran yang kecil itu alhamdulillah itu terbeli sepeda. Kami ingat waktu itu sepeda balapnya Lucky Lab. Masih ingat ya Pak ya? Masih ingat. Jangan masih ada nih sepeda pertama itu? Masih ada, masih ada ya? dibawa Bapak ke dusun ya. Dusun. Karena di situ kan ada kebun karet, karena kemarin masih dipakai. Ya, luar biasa ya, di umur 15 tahun tapi sudah bisa terfikirkan seperti itu. Karena kalau misalnya dilihat tuh anak-anak umur 15 tahun mungkin belum terfikir untuk mencari uang, terus juga mendapatkan yang bisa memanfaatkan kesempatan tersebut Pak. Itu kan biasanya kalau misalnya sudah lebih dewasa baru bisa terfikir, tapi ini luar biasa sekali ya. Karena keadaan. Karena keadaan. Mereka kata orang experience is the best teacher, itu benar ya Pak ya? Akhirnya dari Bapak sebagai supir ketek tersebut bisa terfikir ke dunia politik, itu gimana Pak? Ya itu tadi, dunia politik kan masuknya kalau 2004 sebagai simpatisan. Simpatisan suatu partai. Kalau boleh sebut waktu itu saya senang dengan sosoknya Pak SBY. Kan? Jadi termotivasi dari sosoknya Pak SBY. Pak SBY partainya Demokrat waktu itu kan. Jadi senang kita waktu itu kan. Ikut kalau waktu itu musimnya kampanye kan, ikut. Nah dari situ kita mulai, karena kita kerja tadi ke daerah-daerah, melihat pembangunan mereka itu berjalan, sedangkan daerah kita kalau di sini dulu ini mimpi semua nih, mimpi yang menjadi kenyataan. Berkat sosok Bapak Zainal Abidin tentunya. Jadi dari Bapak yang terjun ke dunia partai, akhirnya mungkin banyak melihat sosok-sosok yang membuat Bapak termotivasi. Dan awal mulanya itu menjabat sebagai apa Pak kalau di dunia partai itu? Kami dulunya menjadi ketua RT. Ketua RT ya pertama kali ya? Dulu kan ketua RT di daerah rumah yang lama, itu termasuk RT 26 kalau dulu kan. Pernah mencalonkan diri juga jadi ketua RT. Dicalonkan waktu itu kan, tapi tidak berhasil. Karena tidak berhasil, kami pindah ke sini waktu itu. Pindah ke sini, ya mereka tidak melalui pemilihan, ditunjuk. Ditunjuk pada saat itu ya Pak ya? Karena dengan kegiatan kita, dengan pemikiran-pemikiran kita kan, untuk mengajak masyarakat, untuk yang paling utama kami itu melihat sarana jalan. Alhamdulillah kemarin ikut pengurusan, kalau dulu P2KP ya. Itu yang banyak sekali membangun jalan-jalan perkampungan. Kami terlibat dalam di situ, salah satu ketua LKM waktu itu. Alhamdulillah sudah bisa membangun jalan kan sedikit demi sedikit. Dan kami juga setelah menjadi RT dan pengurus ketua LKM itu banyak bertemu dengan masyarakat luar kan. Luar salah satunya yaitu anggota dewan kan. Jadi dari awalnya dari situ baru banyak sekali perbincangan bahwa anggota dewan ini bisa mengusulkan untuk pembangunan. Nah, kami juga berpikiran waktu itu kami masih ketua RT, ketua LKM sudah bisa mengusulkan jalan. Jadi jalan-jalan kayu di sini sebagian kami bangun dengan dana P2KP itu. Gitu. Jadi memang jalan-jalan ini sudah dimulai dari saat Bapak belum menjadi anggota dewan sebenarnya Pak ya? Iya, tapi jalannya kecil kan, 1,2 meter. Waduh, kecil banget ya Pak. Kecil banget untuk jalan transportasi masyarakat di perkampungan gitu.
Baik pemirsa, kita akan berbincang lebih lanjut lagi, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama saya dalam program Bukan Basa-Basi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bukan Basa-Basi. Nah, tadi Pak Zainal udah cerita kalau misalnya dulu beliau itu berawal dari penggabungan diri sebagai anggota P2KP, lalu akhirnya bertemu banyak anggota dewan. Mungkin hal-hal yang dari ngobrol-ngobrol itulah kali Pak ya, yang membuat Bapak termotivasi dari mereka. Ya, salah satunya satu membuka wawasan jadi ketua RT. Betul. Jadi kan ketua RT itu kan menyampaikan aspirasi masyarakat di lingkungan RT kita. Bagaimana caranya kita harus menyuarakan aspirasi dan keinginan dari masyarakat. Itu yang paling terkecil. Iya. Ya, kita berupaya menyampaikan ke pihak kelurahan, kecamatan, kemudian ada program pemerintah pusat, yaitu namanya P2KP, program pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kami ada LKM, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, yaitu Insan Amanah waktu itu. Nah, saya salah satu ketua LKM waktu itu. Jadi aspirasi masyarakat dari program itu, ada juga dana yang disiapkan oleh pemerintah pusat waktu itu terkait dengan kriteria-kriteria untuk pembangunan infrastruktur. Ada 3 macam, ekonomi, kemudian waktu itu sosial juga ada. Jadi di saat ngobrol itu ada, kalau RT itu kan dicalonkan, apakah pas mau menjadi anggota dewan juga dicalonkan kayak, ayo jadi coba daftar anggota dewan gitu? Ya. Kemarin kita berharap demikian, menyampaikan dengan keluarga, karena dari hal yang terkecil bisa sebagian terlaksana. Betul. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita karena telah mengupayakan apa yang dikehendaki masyarakat dan berhasil. Istilahnya menjadi pelopor ya Pak ya? Masih banyak lagi usulan yang belum terrealisasi. Dengan adanya kita berkomunikasi dengan masyarakat yang lain, ya, dengan juga pandangan kita, kita melihat bahwa sebagai anggota dewan juga bisa lebih banyak menyuarakan masyarakat. Keinginan masyarakat maksudnya. Jadi pas Bapak mencalonkan diri, tentunya sudah banyak sekali teman-teman yang memang mendukung Bapak ya Pak ya? Nah, di saat Bapak menjabat sebagai anggota dewan, itu kan kita mendengar aspirasi dari masyarakat sendiri, Pak. Nah, itu yang paling banyak masyarakat suka ngomong sama Bapak itu perihal apa, Pak, paling banyak kalau untuk di daerah Palembang ini? Ya, karena kami tinggal di kecamatan paling ujung, betul, kelurahan juga paling ujung, di perbatasan, banyak sekali keterbatasan dan ketertinggalan daerah Kertapati, khususnya Karyajaya waktu itu kan. Banyak disampaikan kepada kami terkait infrastruktur. Jadi paling banyak problematikanya di bidang infrastruktur ya Pak ya? Ya. Nah, itu menjadi motivasi kami untuk menyuarakan usulan masyarakat itu ke pemerintah Kota Palembang. Dengan aspirasi dari masyarakat tadi kami usulkan, alhamdulillah respon sangat baik waktu itu dari pemerintah Kota Palembang dan juga sesuai dengan keadaan di lapangan. Iya, dan alhamdulillah itu terrealisasi sebagian, tapi sebagian belum juga terrealisasi. Ya. Namanya pembangunan itu pasti butuh proses, butuh proses dan tidak mungkin cukup, selalu kurang. Betul. Tapi tadi saya lihat daerah sini tuh udah banyak sekali perubahan ya Pak ya, apalagi memang di bidang infrastrukturnya itu sangat berubah sekali. Apalagi kalau misalnya mau ke arah sini kan harus melewati rel kereta api terlebih dahulu ya. Itu biasanya kalau misalnya betul kata Bapak tadi, kalau di daerah ujung biasanya kurang pembangunannya agak sedikit kurang. Ya, alhamdulillah, karena kita melihat bahwa hasil bumi dari masyarakat, dan itu hasil kerajinan dari masyarakat itu harus dibawa ke pusat kota, kan? Nah, pusat kota itu kita memerlukan infrastruktur jalan yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Dan alhamdulillah kami kan banyak di Karyajaya ini banyak kerajinan-kerajinan dan juga khusus di Kecamatan Kertapati. Ini dengan adanya infrastruktur
yang alhamdulillah kami lihat sudah 70% terlaksana, masyarakat untuk membawa hasil kerajinan, hasil bumi dan hasil lain-lainnya bisa cepat ke pusat kota. Oke. Baik Pak, kabarnya Bapak ini mendapatkan suara terbanyak pada saat pileg. Nah itu apa ada tips and trik tersendiri Pak sehingga bisa seperti itu? Ya, aku rasa trik and triknya tidak ada juga. Tapi kinerja kita di tahun 2014-2019 itu menjadi barometer dan penilaian masyarakat. Betul. Ya, apa-apa yang kita lakukan sudah maksimal kita berikan, dan juga mungkin kepercayaan masyarakat timbul dengan adanya itu, sehingga pada 2019 mereka menjatuhkan pilihannya kepada kita lagi. Betul. Jadi memang bukti nyata yang meyakinkan masyarakat akhirnya memilih Bapak lagi menjadi anggota legislatif ya Pak ya. Oke, pemirsa, semoga cerita yang disampaikan Bapak Zainal Abidin tadi memberikan inspirasi untuk masyarakat di rumah, bahwasannya memang tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, maka dari itu kita harus tetap semangat dan pantang menyerah. Akhir kata, saya Yonus Mir dan juga saya Zainal Abidin, sarjana hukum. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.